samping saya, tepatnya di belakang saya ini ada TV Polytron Slim 21 ya, tabung. Ini gejalanya gambarnya separuh ke atas hitam ya, ataupun kosong. Contohnya seperti ini. Nah, gambar seperti ini, gambar separuh di atas dia berwarna hitam ya, dengan ada garis-garisnya, dan logo Polytronnya ini terpotong ya, tinggal separuh. Jadi sengaja saya buat video ini untuk kawan-kawan kita yang sedang belajar elektronik, supaya nanti dalam menjalankan tugasnya di lapangan jangan sampai salah menilai ya, salah mengganti komponen. Karena kalau kita salah mengganti komponen, yang akan dirugikan kita sendiri ya. Sebagai teknisi wajib kita tahu ya bagaimana memahami suatu penyakit ya. Jangan sampai kita main tebak-tebakan, asal kita ganti, kita tebak yang ini rusak kita ganti, ternyata setelah kita ganti tapi TV tidak nyala, penyakit tetap. Nah, ini bisa bahaya ya. Yang berbahaya kita sendiri, kita akan rugi secara materi ya, karena nanti sudah kita ganti tidak nyala, kita beli lagi, belum juga selesai. Jadi wajib kita tahu, karena di dunia elektronik ini ada yang perlu kita pahami, bukan hanya sekedar tebak-tebakan kayak teka-teki silang ya, tapi ada ilmu, ada yang wajib kita tahu. Untuk sekedar informasi ya, kalau TV ini sudah pernah di servis, terlihat dari segel yang sudah terbuka ya. Oke, mari kita mulai. Jadi TV Polytron ini menggunakan IC vertikal LA78141 ya, dan menggunakan IC tunggal. Nah, TV pun sudah nyala. Mari kita ukur tegangan B plus 115 ya. Tepatnya ada di posisi elko 160 volt 100 UF. Di sini dia. Nah, itu ya, kelihatan 115. Ini 115, tegangan B plusnya ke playback. Kemudian playback mengeluarkan tegangan untuk kebutuhan IC vertikal, tepatnya di sini sekitar, kalau di papan PCB-nya tertulis dia plus minusnya 12 volt ya, tapi secara umum dia akan melebihi yang tertulis di papan PCB-nya ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tegangan plusnya 17 volt ya, kemudian minusnya ini 15 volt. Jadi secara umum tegangan dari playback keluar ya, cuman dia agak sedikit pincang di bagian plusnya ini, dia 17, sedangkan di minusnya ada 14 ataupun 15 ya. Menurut saya ini
tergolong normal, hanya ada selisih sedikit. Nah, selisih sedikit itu tadi yang menyebabkan mungkin ada problem di bagian gambarnya ya, bagian vertikalnya. Oke, lanjut kita cek di bagian kaki IC-nya ya. Di sini terukur 17 dan minusnya terukur juga 15 ataupun 14 ya. Jadi secara keseluruhan tegangan yang dibutuhkan oleh IC vertikal ini dia hadir ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, sebentar saya matikan dulu TV-nya supaya kita ukur komponennya ya. Kita perhatikan dulu apakah ada kapasitor yang kira-kira mencurigakan. Nah, seperti ini ya. Kapasitor elko saya lihat normal-normal aja ya. Tapi kenapa gambarnya kok begitu ya? Oke, kita cek dulu di bagian bawah IC vertikal. Ini kan ada dioda. Posisinya di D403. Kita ukur apakah dia rusak. Cara mengukurnya begini ya. Kemudian kita balik. Nah, kalau dibalik dia nggak jalan. Nah, artinya dioda yang ini dia tidak ada masalah. Nah, kalau kita ukur tidak ada masalah. Dan tegangannya masuk ya. Untuk itu kita coba ukur kembali keseluruhan tegangan yang dibutuhkan. Kita nyalakan kembali TV-nya. Dimulai dari sini kembali. Tegangan plusnya 17, minusnya 14. Begitu juga yang ada di kaki elko ini ya. Kaki IC vertikal. Dia 17 dan minusnya 15 volt. Tetapi tadi ada yang lupa kita nggak ukur tadi ya. Di seberang dioda ini, kalau yang di sini dia 17, biasa dia agak sedikit lebih tinggi. Coba kita ukur dulu. Nah, inilah yang jadi masalah ya. Inilah penyakit yang sebenarnya ya. Jadi tegangan awal dia 17 volt ada. Setelah dia seberang dioda, tepatnya di kaki pin berapa ini saya lupa. Ini minus 5. Ya, boleh dikatakan ini tidak ada tegangan. Ini agak sedikit aneh, tapi karena kita tadi sudah ukur ini dioda ini dalam keadaan bagus. Jadi menurut saya ini kesalahan bukan pada kapasitor elko ini ya, yang 25 volt 220 UF ini. Karena kalau di elko yang rusak, ini gejalanya hanya bergaris sedikit di atas, kira-kira 2 jari ada garis buku. Ini gangguan yang ini ya. Tetapi yang ini habis ya, ataupun separuh gambarnya tidak ada. Jadi yang perlu kita ganti dioda yang ini, dioda yang D403 ini. Walaupun tadi kita ukur dalam keadaan baik ya, ataupun bagus. Oke, akan kita coba ganti dulu ya, ini diodanya. Saya matikan dulu TV-nya. Ntar kita buka dulu diodanya.
Jadi seperti informasi tadi, kalau TV ini sudah pernah diperbaiki ya. Ini terlihat dari bekas solderan yang bukan bawaan pabrik ya. Karena ini posisinya ada di bawah IC vertikal, jadi membukanya agak sedikit sulit. Oke, akan saya cabut dulu. Nah, ini dia diodanya ya. Untuk lebih jelasnya coba kita ukur kembali. Tidak begitu kelihatan ya, tapi akan saya ukur nanti bolak-balik macam mana reaksinya. Jatuh. Coba kita balik kembali. Nah, ini tadi ya. Tadi diukur di papannya kelihatan bagus. Tapi setelah kita keluarkan, nyatanya memang ini yang rusak ya. Oke, akan saya coba ganti dulu ini. Saya taruh dulu di sini ya, letakkan di situ, dan saya cari dulu penggantinya. Saya bongkar-bongkar dulu di bekas TV ya. Oke, saya sudah dapat nih ya. Ada bekas yang udah dicabut. Dan akan saya coba ukur dulu. Walaupun bekas, ini masih bagus ya. Kita ukur dulu. Nah, seperti itu ya, jalan dia. Kemudian dibalik, dia tidak akan jalan. Nah, seperti itu. Lain dengan yang ini tadi ya. Yang ini udah jelas rusak. Oke, akan saya ganti dulu. Supaya lebih cepatnya saya akan ganti atau saya akan tempelkan di bagian bawah dulu ya. Nanti setelah benar-benar TV ini bagus, baru kita pasang di posisinya ya, di tempat sebenarnya. Oke, itu sudah saya ganti ya. Setelah kita ganti, apa yang akan terjadi? Coba kita nyalakan dulu. Dan kita ukur dulu ya. Kita mulai ataupun kita ukur dari kaki playback ini ya. Di sini letak yang tadi terukur 17, sekarang tinggal 16 volt. Dan yang untuk minusnya dia ada 14 volt. Lalu kita beralih lagi ke kaki IC-nya. Di sini tadi masih 16 ya, dan minusnya 14. Kemudian di seberang dioda ini terukur. Nah, ini dia ya, saya bilang tadi dia seharusnya di sini agak sedikit lebih tinggi. Nah, kalau di sini 16, di sini 17.
volt ya. Jadi kita akan lihat apakah sudah normal di depan ya. Kita lihat dulu. Tapi kelihatan itu ya, di balik TV itu udah ada nampak itu sudah terbuka normal dan benar ya. TV pun sudah normal. Jadi itu ya, sebelum saya susun mesin TV-nya, ini sebagai gambaran untuk teman-teman kita semua. Kalau kita harus teliti dalam pengukurannya, jangan sampai salah. Karena kalau salah yang rugi kita sendiri ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Kyoko Service. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video Kyoko Service selanjutnya. Dadah.